Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Saya Karisma Dani dari Unit Kerja SMK Negeri 9 Medan akan menyampaikan intisari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan tulisan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya baca dan video yang sudah saya tonton, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses untuk menuntun anak terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan kata lain, guru harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kekuatan kodrat pada setiap anak. Kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak berbeda-beda. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan sebagai seorang petani atau tukang kebun dan anak-anak sebagai bibit tumbuhan yang akan disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan tanaman yang baik dan optimal, maka petani harus merawat tanaman tersebut dengan baik dan maksimal pula. Di samping itu, anak-anak dianalogikan dengan bibit tanaman yang berbeda-beda. Ada bibit padi, ada bibit jagung, dan bibit tanaman lainnya. Maka petani juga akan merawatnya sesuai dengan prosedur merawat bibit tanaman itu sendiri. Misalnya, untuk merawat tanaman padi, pasti berbeda dengan merawat tanaman jagung. Petani tidak boleh merawat tanaman jagung dengan cara merawat tanaman padi. Jika itu dilakukan, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, petani harus merawat tanaman sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan jenis tanaman itu sendiri. Dengan analogi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Selain pendidik harus menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodratnya, maka pendidik juga harus bisa mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Indonesia memiliki alam yang begitu luas. Ada yang tinggal di daerah kota, ada yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di daerah pesisir. Pendidik haruslah bisa menyesuaikan didikan dengan memerhatikan kodrat alam. Saya ambil contoh kegiatan di sekolah misalnya, jika anak ataupun sekolah berada di daerah pegunungan, maka guru harus menyesuaikan materi pelajaran dengan menghubungkan keadaan di pegunungan. Jika guru memberikan materi dengan menghubungkan keadaan di pesisir pantai, yang ada murid akan menghayal dan tidak secara langsung turun ke lapangan untuk melihatnya. Tapi jika murid atau sekolah berada di daerah pegunungan dan guru pun menggunakannya dengan alam yang ada di pegunungan, maka siswa bisa langsung melihat dan merasakan karena ada di daerah mereka. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kodrat zaman. Pasti akan berbeda pembelajaran yang dilakukan pada saat zaman kolonial dengan zaman sekarang. Bahkan dengan zaman yang akan datang dalam 10-15 tahun misalnya. Setiap zaman pasti memiliki tantangannya tersendiri. Untuk itu guru juga harus bisa mendidik anak sesuai dengan zamannya. Misalnya pada zaman sekarang kita diperhadapkan harus menguasai teknologi 4.0. Terakhir, sebagai intisari yang saya temukan adalah bahwa guru harus menghamba pada murid. Perkataan ini memiliki pesan yang sangat mendalam bahwa guru harus mendidik dengan ikhlas, berpusat pada peserta didik, dan bahkan tidak meminta balasan kepada murid sebagai suatu bentuk hak seorang guru. Maka dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, diharapkan pendidikan di Indonesia akan terus berkembang dan maju ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai intisari tentang pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang terus belajar dan menjadi guru yang terus bergerak demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih.